Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita mulai dengan doa dulu ya. Ya, Pak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Dwi Nada duduk Alfa ini sakit apa ini? Lambung, Pak. Lambungnya. Dijenguk ya kalian. Ya. Kita Indonesia. Penny. Pak Penny sendiri kayaknya. Hansa Sali. Lenny. Irin. Sally. Media. Umar. Radit. Irma. Adil. Adiwa. Sisyati. Hatari. Fajar. Arsita. Mana Arsita ini? Wah, yang di depan ya, biar kelihatan. Adel. Hadir, Pak. Baiklah. Sebelum saya melanjutkan, yang mungkin pagi ini memang membuat kita semangat ya belajar. Dan sebelum Bapak mulai belajar ini Bapak ingin nanya satu dulu. Gimana keadaan murid-murid sehat semua kan? Alhamdulillah. Sip, Pak. Berangkat sekolah udah pamitan sama orang tua belum? Maaf lah, ini Bapak agak kaku logat Melayu, soalnya di Madura pakai logat Madura. Untuk mengenai pembelajaran pada hari ini, materinya kalian sudah tahu belum? Untuk kamu belum tahu kan, jadi Bapak sedikit kasih pengetahuan kalau yang kita akan pelajari dua mata pelajaran ini. Hadis tentang cinta tanah air, juga Al-Quran tentang ya moderasi, hadis tentang cinta tanah air dan juga hadis tentang moderasi beragama. Jadi untuk membahas ke pembelajaran ini, murid-murid ini sudah paham belum tentang cinta tanah air itu seperti apa? Kurang, Pak. Belum ada yang paham kan? Kalau belum ada yang paham, tolong didengarkan. Juga moderasi ini tentang moderasi beragama. Sudah paham belum? Apa ini moderasi beragama? Ya kalau kalian tidak berbicara cinta pasti sudah tahu semua kan? Cinta itu apa? Nah, beragama itu seperti apa? Pasti sudah tahu kan? Demi sikat waktu ya, Bapak langsung ke poinnya. Jadi
usah ditulis, saya cukup dengarkan Bapak tulis. Yang pertama itu tentang cinta tanah air. Sebelum masuk pada teks hadisnya ini kan lumrah umum, tidak terpaku pada ini apa, tidak terpaku pada satu hadis. Ini bisa keterangan ini bisa mencakup semua hadis dan semua riwayat. Dari bapak yang pelajari dari hadis tentang cinta tanah air ini, semua ini memiliki makna yang sama walaupun lafaznya berbeda. Kalau dalam istilah hadis itu kalau tidak salah dikatakan hadis yang lafaznya sama tapi maknanya berbeda itu yang hadis oh ya, Bukhari kalau tidak salah. Yang kemarin yang dibahas dalam pelajaran Bapak Umum Hadis, Bapak Suyanto ya. Jadi lafaznya berbeda, maknanya sama. Maknanya apa? Maknanya ini tentang rindu. Bukan rindu seseorang ya, bukan rindu seseorang. Rindu dalam konteks apa Bapak? Rindu dalam konteks tanah air. Jadi tanah air berada di negara. Cinta tanah air itu seperti apa? Cinta tanah air itu kita itu menerima dengan ikhlas apa yang berada di negara kita sendiri dan mengembangkan apa yang harus dikembangkan. Itu merupakan salah satu rasa dari kepribadian kita sendiri, yaitu cinta tanah air. Merawat lingkungan itu merupakan salah satu contoh cinta tanah air. Menjaga kebersihan, juga ketentraman antara satu dan jadi simpelnya di sini cinta tanah air itu seperti apa? Cinta tanah air itu bahwa kita ini tidak mempunyai masalah, di sisi lain tidak mempunyai masalah terhadap negara sendiri. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Paham benar? Cinta tanah air ini kita ini seakan-akan tidak punya masalah dengan negara sendiri. Dan kalau kita punya masalah dengan negara sendiri, maka kita tidak cinta tanah air. Sejatinya seorang yang cinta pada tanah air sendiri itu, maka dia akan menerima dan mengembangkan apa yang ada di sekitar. Paham kan? Ini. Dan yang nomor 2, ini moderasi beragama. Yang pertama ini tentang al-khairiyah yang memiliki arti terbaik atau terbaik. Yang kata lain, ini dulu ya. Jadi moderasi beragama ini seperti apa? Moderasi beragama ini membicarakan tentang kepribadian kita. Membicarakan tentang kepribadian kita. Kepribadian kita itu seperti apa dalam beragama itu? Poin pertama itu al-hurriyah. Al-hurriyah ini memiliki arti terbaik atau terbaik.
Dan maksudnya apa dalam kedamaian dan kelembutan? Sebenarnya kalau dipikir antara persoalan yang nomor 2 dengan persoalan nomor 1 ini memiliki makna yang sama, tidak ada yang berbeda. Jadi maksudnya bagaimana kedamaian dan kelembutan di dalam diri kita itu harus ada rasa saling istilah tidak ada ego dan kelembutan adalah keadilan rasa. Jadi dengan adanya kedamaian dan kelembutan ini, maka moderasi beragama ini akan berjalan. Moderasi beragama ini seperti apa? Dengan kata lain, moderasi beragama ini toleransi antara sesama agama. Bisa dipahami? Kalau kita tidak ada kedamaian dan kelembutan, maka tidak akan ada moderasi beragama. Dengan adanya kelembutan dan kedamaian, maka semua yang ada di sekitar kita akan paham. Baik. Yang kedua ini adalah maksudnya di sini keadilan mencakup segala baik dalam hal yang bersifat kehidupan atau kehidupan masyarakat. Salah satu contoh keadilan bagaimana ini? Keadilan ini, jadi adalah ini tentang keadilan ini. Bapak, bagaimana maksudnya keadilan ini? Apakah keadilan ini berada di pemimpin? Oh tidak. Keadilan hanya juga bisa berada di diri kita sendiri. Diri sendiri. Si lain juga di Nah, yang menjadi objek dari keadilan ini, saat ini kan orang sendiri dan orang lain. Nah, yang menjadi objek dari dua ini siapa? Siapa? Jadi keadilan ini harus ditanamkan dalam diri kita sendiri. Kita pakai. Entah itu kita mau berpakat atau tidak, keadilan harus kita berada di diri sendiri. Nah, biar kenapa? Karena kita membicarakan tentang moderasi beragama, maka yang menjadi tujuan penting adalah toleransi terhadap agama lain. Paham? Jadi maksudnya gini loh. Di dalam diri sendiri, kita berbicara untuk diri sendiri dulu ya. Di dalam diri sendiri kita ini harus memiliki rasa keadilan. Bagaimana? Terkadang kalau kita tidak ada dalam ini ya, tanggung jawab kita sendiri, yang sakit itu bukan diri kita tapi orang lain. Sakitnya orang lain tersebut tidak akan disebut tentang moderasi beragama. Makanya saya tunjukkan kepada masyarakat. Biar apa? Biar ada tentang moderasi beragama. Jika keadilan ini sudah benar, kita bisa mengatur, maka semuanya akan tentram. Dan kenapa harus dijelaskan? Kenapa tidak langsung satu poin aja, Bapak? Kenapa harus satu persatu? Dan biar kalian tahu, poin satu persatu ini seperti apa. Kalau Bapak mau jelaskan satu poin ini, saya tinggal mengatakan saja. Dari 6 poin ini ada di dalam diri kita. Poin pentingnya apa? Menjaga toleransi dalam moderasi beragama. Nah, biar kalian tahu, maka Bapak jelaskan satu persatu. Paham nggak? Yang nomor 2. Dan yang nomor 3, at-tawazun. Nah, keseimbangan. Tawazun ini keseimbangan ini maksudnya bagaimana, Pak? Keseimbangan ini maksudnya keseimbangan dalam diri kita dalam mengatur apapun. Jadi jikalau kita tidak bisa mengimbangi dalam kehidupan kita apapun yang sudah menjadi aturannya, maka di situ kita akan roboh. Istilahnya kita akan bobrok. Istilahnya kita akan tergesa-gesa. Maka dengan adanya keseimbangan, kita bisa menegakkan diri kita sendiri. Jadi keseimbangan ini maksudnya bagaimana? Keseimbangan ini maksudnya kita bisa mengatur diri kita sendiri, baik itu terhadap lingkup luar atau lingkup dalam. Maksudnya gimana? Lingkup dalam itu di kehidupan kita sendiri, lingkup luar di lingkup kehidupan ini. Paham nggak? Keseimbangan diri.
Bisa dipahami? Oke, nanti Bapak jelaskan secara seluruh ya. Yang keempat ini ada atasamu. Nah, ini lebih tertuju lagi oleh yang kelima itu ada istiqomah. Toleransi ini katanya dari awal moderasi beragama itu sudah terjadi toleransi. Moderasi beragama dengan kata toleransi ini beda ya, walaupun maknanya sama. Toleransi ini hanya tertuju pada diri kita terhadap orang lain. Sedangkan moderasi beragama ini yang dibahas dalam moderasi beragama ini adalah toleransi. Jadi beda. Kalau kita berbicara toleransi, maka diri kita terhadap orang lain. Kalau kita berbicara moderasi beragama, di dalamnya ada toleransi. Nanti Bapak jelaskan. Yang nomor 5 ini ada istiqomah, berpegang teguh. Jadi kita sebagai manusia, maksudnya bagaimana berpegang teguh itu harus sesuai dengan apa yang kita pendapatkan, apa yang kita pegang, apa yang kita katakan. Kalau kita mengatakan A, maka harus keputusan A. Tanggung jawabnya harus sesuai. Jangan kalian mengatakan A lalu hasilnya B. Salah satu contoh, ada seorang ayah rumah tangga. Kewajibannya kan harus menafkahi istri dan anaknya. Lah kok bisa tidak menafkahi? Maka itu tidak bertanggung jawab. Sudah tahu. Jadi keseluruhannya paham nggak nomor 5 ini? Nomor 5. Ya. Istiqomah maksudnya ini istiqomah kan tetap dalam satu tempat. Tetap dalam satu tujuan. Meyakini menjalani di satu dengan kata lain bertanggung jawab dengan sesungguhnya. Jadi kalau kata bertanggung istiqomah tapi di hal yang lain tidak sesuai dengan kata istiqomah, maka tidak bertanggung jawab. Maksudnya gitu. Jadi poin yang 6 ini merupakan sebuah struktur dari moderasi beragama. Kalau tidak ada yang 6 ini, maka moderasi beragama tidak akan ada dalam diri kita. Ibaratkan Islam rukun imannya ada. Rukun iman ada? Ini rukun iman ada? Baiklah. Nah, ibaratnya seperti itu. Jikalau 6 itu tidak ada dalam Islam, apakah disebut dalam Islam? Tidak disebut. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? Bagaimana jika salah satunya tidak ada? Apakah dikatakan rukun Islam? Tidak. Nah, sama dengan ini moderasi beragama. Harus ada 6 karakter ini. Kalau tidak ada maka tidak dikatakan dengan moderasi beragama. Harus ada 5 poin ini. Jika tidak ada maka tidak dikatakan dengan moderasi beragama. Karena Bapak tadi di awal bilang tak usah tulis cukup dengarkan. Karena waktunya sampai bisa dipahami enggak? Bisa kan? Bapak tidak menjelaskan teks hadisnya karena terlalu memakan waktu. Lebih baik Bapak langsung jelaskan pada maknanya saja ya. Tapi paham kan? Kalau tidak paham, saya minta Rizky tutup Rizky. Dari Bapak. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini kita betul membaca hari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.